Seorang ulama Suriah, Syekh Abdul Salam Rajeh, pernah menyampaikan kepada saya, jangan sampai harta paling berharga yang dimiliki Indonesia dikoyak siapapun. Pertahankan sekuat-kuatnya, seberat apapun dan berapapun biayanya. Karena ketika harta itu berhasil dikoyak, maka seluruh kekayaan yang dimiliki negara tidak akan pernah sanggup membiayai pemulihannya. Harta itu adalah Pancasila. Tameng sekaligus senjata pamungkas yang tidak dimiliki negara manapun, yang mampu meleburkan segala perbedaan, yang mampu menyatukan seluruh tujuan. Tapi di antara tatanan harta itu, ada saja kerikil di dalam sepatu kita. Ada saja kelompok yang secara sengaja menyulut dan mempermasalahkan perbedaan di negeri ini. Sekaligus tidak mau dan tidak mampu menyatukan tujuannya dengan tujuan negara ini. Kelompok kecil ini ada beberapa jumlahnya. Cara yang mereka pakai berbeda-beda, namun satu tujuannya, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara yang menerapkan hukum agama sebagai dasarnya. Dan seringkali, cara yang mereka pakai adalah memaksakan kehendaknya. Tak jarang, sampai menghalalkan segala cara. Termasuk menghilangkan nyawa sesama manusia, bahkan nyawanya. Saat ini, ketika ruang-ruang baiat mereka mengubah strategi dengan melakukan operasi di dunia media sosial salah satunya, dan tentu saja juta-juta narasi berseliweran di sana sini. Kelompok itu telah membangun narasi secara terstruktur, sistematis, sangat baik. Ini adalah yang layak. Jika tidak ada kontra-narasi, uang itu akan berkurang. Masyarakat akan disodorkan satu pilihan narasi. Padahal kita berhak dan bebas memilih menu narasi mana yang akan kita konsumsi. Nah, ini sangat memberatkan kepada saya. Jangan sampai orang-orang tidak waras menguasai media sosial dan seolah-olah menjadi sumber kebenaran. Demikian juga media sosial. Juga pernah mengungkapkan hal yang sama. Media sosial itu banyak dikuasai orang-orang yang salah. Oh, maaf, yang waras juga banyak. Maka yang waras jangan hanya diam. Sebab kalau tidak, hoax, kebohongan akan merajalela. Ya, orang-orang baik, orang-orang berilmu sudah saatnya turun gunung. Sama-sama kita jihad medsos agar negara ini tetap menjaga kewarasannya.
Akibatnya sang ketupat melayang ke mata si penjudi matang biru dirangsang si istri. Maafkan lahir dan batin, lain tahun hidup prihatin. Kondangan boleh kurangin, korupsi jangan kerjain. Satu arah terus. What can I do? Darling, what can I do? A super tear. Oh, dear, I know. Terus masuk ke terminal, Pak. Terus. And I know that your love is free. Ran to the maze, paralyzed. Took my wine, bacon Terus, maju, Pak. Terus. Maju, Pak. Terus, Pak. Terus. Terus, maju. Akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Dari ceramah itu kita jadi tahu ternyata kita belum selesai dengan urusan dapur sendiri. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti ini. 77 tahun kita diajari bahwa negara memberi kebebasan kepada kita semua untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya tersebut. Ketika negara sudah memberi jaminan besar seperti itu, apa juga ada orang yang mempersempit dengan memasang kawat berduri dalam Bhinneka Tunggal Ika kita. Lagi-lagi kata kuncinya adalah just merah. Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Negara ini didirikan bukan untuk satu suku, bukan untuk satu ras, bukan untuk satu agama maupun golongan. NKRI ini berdiri di atas semua kaki. Bukan hanya ketika kemerdekaan diproklamasikan dan negara ini dirancang sudah melibatkan banyak tokoh dari berbagai suku,
berbagai ras, bermacam agama, serta golongan. Semua punya pemikiran dan pandangannya masing-masing. Tapi demi untuk berdirinya negara ini yang bernama Indonesia, semua akhirnya melebur, menyatu, menata dan menyatukan dia. Tidak ada lagi yang namanya perwakilan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Jawa, Sunda, Maluku, Minang, Kalimantan atau Madura dan suku lain. Yang ada cuma satu, Indonesia. Maksud dan tujuan Gus Fuad itu adalah mengkritik mereka yang berdakwah dengan cara-cara yang kasar dan infantil. Apalagi secara faktual dakwah seperti itu tidak akan pernah menyentuh hati orang. Dan ada malah justru membuat orang itu sebel, kesel yang kemudian bisa jadi itu agamanya yang disalahkan bukan orang. Padahal yang begitu kan orang yang kasar, yang jahat, provokatif, mengadu domba itu orang yang agamanya. Maka sebetulnya Islam itu dirusak bukan oleh orang-orang anti-Islam, tapi oleh mereka yang mengaku pembela Islam tapi membela tidak Islam. Bagi saya kembali kepada ajaran Islam yang baik dan benar. Islam itu menghargai Ini Pak, satu manusia orang, Pak, hanya satu orang, karena satu ilmu orang. dan akhlak. Titik siapapun Anda, kalau Anda berilmu dan akhlak akan dihormati orang. Itu juga kita kalau kita berilmu dan berakhlak. Nah, kalau ada orang berilmu dan berakhlak harus dihormati. Siapapun orang itu mau keturunan Jawa, Batak, Ambon, Cina, Arab, pokoknya dia ini dan akhlak harus dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Studio Malfigur dalam acara Jadi Kini Urusan. Nah, kemarin ada kejadian yang ada pemukulan seorang Jari namanya akrab dipanggil Gus Fuad Leret panggil tengah apa namanya jadi korban pemukulan yang jadi kalau tidak salah itu di sebuah forum sebetulnya forum Tabayun di pesantren Gus Fuad. Jadi katanya ada sebagian orang yang merasa provokasi dengan ucapan atau ceramah Gus Fuad tapi kemudian juga jadi pemukulan buat pukul. Kalau tidak salah katanya itu sempat dari pelakunya. Nah, ini Taufik Gama sempat merespon kasus tersebut dengan tweet ini soal ucapan Gus Fuad Leret. Saya ingat ayat 159 surah Al-Imran. Dakwah yang benar adalah dakwah dengan rahmat dan sayang. Yang kasar dan penuh caci maki hanya membuat orang lain tidak akan suka dengan dakwah yang kasar itu. Nah, ini konteksnya Ustaz Taufik Gama. Ya, dia kan memang saya dia memang dakwah yang dia pasang kemudian jadi murtad cara-cara karena menyebut bahkan itu banyak dilakukan oleh mereka yang mengaku habaib kan di dalam kita para habaib itu adalah dakwah kalau caranya yang kami dan memang ucapan itu bagi saya secara pribadi bersayap ya karena mungkin orang kemudian merasa tapi kan sebetulnya terus adalah mengkritik mereka yang berdakwah dengan cara-cara yang kasar dan apalagi secara faktual dakwah seperti itu tidak akan pernah menyentuh hati orang dan ada malah membuat orang itu sebel, kesel yang kemudian bisa jadi itu agamanya yang disalahkan bukan orangnya. Padahal yang begitu kan orangnya yang kasar, yang jahat, provokatif, mengadu domba itu orangnya bukan agamanya. Maka sebetulnya Islam itu dirusak bukan oleh orang-orang anti-Islam, tapi oleh mereka yang mengaku pembela Islam tapi membela dengan cara yang tidak. Itu lebih merusak. Ya, kalau ada orang kasus membakar Al-Quran di kemarin di Eropa, tidak tidak ada yang murtad gara-gara ada, malah umat Islam itu makin kuat. Tapi kalau melihat ada orang mengatasnamakan Islam, kemudian berceramah pidato, tapi caranya kami tidak menunjukkan akhlak kami yang fakta ilfil. Orang lihat lagu umat ya nanti kan kesannya begitu. Betul. Tapi Ustaz ini bilang apa namanya
soal tentu saja Ustaz menunjuk tentang kasus pemukulan, Anda menyayangkan pasti ya, pemukulan yang terjadi yang korban itu. Tapi begini, katakanlah ucapan Gus itu memprovokasi betul, memprovokasi. Tapi sebaiknya apalagi ini forum ngomongin soal dakwah, ngomongin soal agama, sebaiknya hal-hal kayak begini walaupun provokasi ini responnya yang Ya bagi saya ini jadi catatan tersendiri bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Duhat itu kan sedikit atau banyak itu fakta dan itu menyebabkan keresahan. Kita yang seringkali melakukan atau punya misi dakwah dengan cara-cara yang santun dan di jalan yang benar dan baik itu tentu karena sangat dirugikan oleh adanya orang yang berdakwah dengan cara yang kasar. Karena yang ingin kita lakukan adalah menanamkan nilai-nilai moralitas, nilai-nilai akhlak, tapi kalau ada contoh yang lain itu akan mental. Maka saya mengingatkan kan dalam itu jauh tentang surah Hati. Nabi Muhammad itu diingatkan oleh Allah, fabima rahmati minallahi lintalahum. Sebab rahmat dari Allah engkau bersikap lemah lembut pada masyarakat. Walau kunta fazzon ghalizal qalbi, seandainya engkau